Kalimantan Utara atau Kaltara adalah provinsi terbaru di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2012. Menurut data BPS 2017, provinsi yang berada di bagian utara Pulau Kalimantan ini mempunyai cakupan wilayah sebesar 75.467 km persegi. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah selatan negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Untuk Kabupaten Malino, termasuk Kabupaten Daerah 3T, yang mana masih sangat kekurangan guru, terutama guru SD, karena memang daerah Malino adalah daerah perbatasan dengan negeri tetangga sebelah Malaysia, sehingga luas wilayahnya sangat luas sekali dan masyarakatnya berpencar-pencar, sehingga masih memerlukan guru yang di daerah-daerah khusus, kecuali daerah remote area, daerah 3T. Jumlah tenaga pengajar kami untuk saat ini Pak, kurang lebih 27. Kalau kita bilang ini sebenarnya kami sangat membutuhkan lagi tenaga pendidik Pak, maksudnya tenaga pendidik yang memang tenaga pendidik yang handal, yang memahami digital dan lain sebagainya. Yang pertama, untuk pemerataan pendidikan sangat sulit kita lakukan karena pertama adalah letak geografis. Di daerah Kaltara, khususnya juga di Malino, transportasi menuju lokasi satuan pendidikan itu adalah menggunakan akses sungai. Itu mayoritas dengan akses sungai. Yang kedua adalah akses udara yang mana tidak bisa dijangkau dengan akses sungai. Sehingga menyebabkan transportasi biayanya sangat tinggi dan kelancaran untuk menuju suatu tempat ke sana itu tidak rutinitas ada. Penerbangan itu hanya ada 1 minggu sekali, sehingga sangat sulit untuk memeratakan pendidikan dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang cepat dan singkat. Itu sangat sulit kita lakukan. Yang menjadi tantangan sementara saat ini adalah guru-guru masih berpegang kepada pola lama, ya, masih mungkin merasa nyaman. Jadi itu yang ini, tapi tidak keseluruhan juga Pak ya, ada sebagian lah teman-teman di situ. Dengan adanya program inovasi dari ini kan sudah mulai membaik Pak, sudah ada perkembangan, ada peningkatan dalam hal itu. Di sini saya selama di pandemi ini saya bisa melihat kemampuan siswa yaitu kalau saya persenkan di sini 50% yang bisa membaca, 30% yang bisa mengeja, dan yang 20% ini siswa yang masih pengenalan hurufnya itu Pak. Sebenarnya kita punya beberapa cara. Salah satunya adalah umpama setiap hari kami itu sebelum belajar kita punya 15 menit membaca. Itu kita pakai anak-anak menceritakan dirinya sendiri di depan kelas sesuai dengan urutan absen. Jadi umpama hari ini adalah urutan absen untuk menceritakan dirinya sendiri nomor 1, besok adalah urutan nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Nanti teman-temannya yang tidak bercerita akan memberikan pertanyaan terhadap cerita si siswa tersebut. Itu yang satu. Yang kedua, kami akan membaca bersama memakai big book. Jadi anak-anak siswa duduk di bawah, buku akan memakai big book, bercerita bersama-sama. Juga kami kadang sering meminjamkan buku cerita kepada siswa untuk besok dia akan menceritakan hal tersebut, apa yang dia baca tersebut, untuk besok menceritakan di depan kelas. Nah, ketika ini kami berulang, ini menjadi budaya bagi siswa. Ini membuat mereka menjadi seperti kecanduan untuk membaca. Ini sangat menyenangkan bagi guru. Kabupaten Malino dapat dicapai melalui perjalanan darat selama 6 jam dari Tanjung Selor, ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten ini mencakup total lahan seluas 40.088 km persegi dan menjadi kabupaten terbesar di provinsi ini.
Dengan begitu, Kabupaten Malinau memiliki cakupan 50% lahan dari luas total Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun menurut data BPS tahun 2017, kabupaten ini memiliki kepadatan penduduk terkecil. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Malinau. Meski dengan keterbatasan guru dan geografis, Kabupaten Malinau tetap semangat dalam menjalankan literasi dan numerasi di sekolah. Program inovasi fokus pada 3 hal, yaitu literasi, numerasi, dan inklusi. Ketiga faktor ini adalah faktor penentu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga meningkatkan kemampuan siswa. Nah, harapannya nanti ketika siswa sudah lulus, mereka dapat bersaing di dunia global. Sehingga kita memang fokus ke literasi, numerasi, dan inklusi. Perubahan tentunya banyak, Pak. Guru-guru dapat menggunakan alat-alat media pembelajaran, itu kalau sebelum-sebelumnya memang belum dapat maksimal dilakukan. Dengan adanya program inovasi tadi, banyak hal yang guru peroleh dari situ. Nah, selain itu juga manfaatnya dengan adanya guru-guru yang berinovasi tadi, anak-anak juga punya minat ke perpustakaan, Pak, untuk membaca, untuk datang ke perpustakaan. Ada beberapa poin yang menjadi target inovasi. Yang pertama, kami selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini leading sektornya adalah Dinas Pendidikan. Yang pertama, kami mengembangkan pelatihan berbasis KKG, di mana kita tahu KKG atau kelompok kerja guru ini adalah tempat guru belajar, bengkel untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan guru, di mana guru saling belajar dengan sesama guru untuk meningkatkan kapasitasnya, berbagi informasi, berbagi pengalaman baik, dan juga mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas khususnya. Setelah kami mengikuti pelatihan, saya membuat media pembelajaran seperti yang Bapak lihat di dalam kelas ini. Banyak media yang saya buat. Media ini untuk saya mengajar siswa, untuk memudahkan siswa untuk membaca, dan juga memudahkan saya untuk mengajar siswa. Dan siswa juga sangat senang dengan media-media yang ada di dalam kelas ini, Pak. Saya menggunakan media pembelajaran. Ada sudut baca, kemudian ada kartu huruf, pohon cita-cita, kartu bilangan, absen mandiri, jam kehadiran dan kalung huruf, papan huruf, dan saya juga membuat penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan tutup botol. Kita bekerja sama dengan TBM, sejauh ini sudah ada 13 TBM yang didirikan di Malinau, bekerja sama dengan sekolah. Jadi dia tidak terpisah-pisah, tapi programnya itu bagaimana di TBM anak-anak itu dapat melanjutkan pembelajaran di sekolah. Ketika pagi hari mereka belajar di sekolah, pulangnya di sore hari mereka melanjutkan belajar di TBM dengan cara-cara yang mengasihkan, jadi bermain sambil belajar di TBM atau Taman Bacaan Masyarakat. Kita bekerja sama dengan Litera, yaitu Literasi Anak Nusantara, dan bekerja sama dengan TBM, yaitu Taman Baca Masyarakat. Keterlibatan kita di sini adalah tim pegiat bekerja sama dengan sekolah khusus untuk kelas bawah dan kelas atas, dan melibatkan guru-guru dalam kegiatan Litera, yaitu Literasi Anak Nusantara, dan TBM, yaitu Taman Baca Masyarakat. Kita memiliki 3 tempat untuk pojok baca. Salah satunya seperti yang Bapak-Bapak bisa lihat di belakang saya. Pojok baca ini difungsikan pada saat sebelum pandemi, yaitu saat tatap muka. Jadi siswa sebelum masuk kelas, mereka bisa membaca di tempat ini, berinteraksi dengan teman-temannya, sehingga mereka bisa memperoleh informasi baru. Selain di tempat ini, ada di beberapa kelas
itu tersedia pojok baca. Ya, supaya anak-anak ini juga dapat meningkatkan keterampilan membaca ataupun menulis dengan membaca buku. Untuk sekarang ini SMP 1 Melino Kota, ketika kita melakukan program pembiasaan 15 menit membaca, kami ingin mengembangkan ini ke lebih tinggi lagi, yaitu menulis. Karena menurut kami menulis itu adalah satu kompetensi literasi yang agak cukup tinggi dan cukup menantang. Untuk itu kami mencoba untuk tahun ini bagaimana memotivasi anak dalam menulis buku. Sehingga sekarang persis tahun 2021 ini kita membuat program literasi menulis bersama. Salah satu judul yang kami angkat adalah Orait Labora Bersama Kita Bisa. Artinya dalam kondisi pandemi, upaya belajar berusaha itu tetap kita lakukan dengan kondisi yang sekarang yang ada, namun tidak kita hilangkan berdoa, karena berdoa ini adalah bagian mempertebal imun atau iman ya, mempertebal iman dalam menghadapi tantangan pembelajaran di masa pandemi. Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau Inovasi merupakan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan inklusi di sekolah-sekolah dasar di Indonesia. Fokus program ini adalah untuk memahami tantangan dan peluang di tingkat lokal, serta menghasilkan dan membagikan bukti ke pemangku kepentingan kunci. Pertama, kita akan memperluas jangkauan kepada fasilitator daerah yang sudah kita latih. Kemudian kita akan mengembangkan ke sekolah-sekolah lain, artinya sebagai imbas bahwa guru yang ada dilatih untuk memiliki kemampuan literasi, maka wajib untuk menularkan, mengembangkan di daerah-daerah yang lain, sehingga tidak harus ke tempat yang di provinsi atau di kabupaten, cukup di dengan kecamatan mereka sudah kita bentuk fasilitator daerah, sehingga pengembangan selanjutnya harus kita program terus sampai semua sekolah itu mendapatkan guru yang memiliki kompetensi literasi dan numerasi yang akan dikembangkan oleh mereka kepada anak didik di satuan pendidikan masing-masing. Artinya semua harus pernah dilatih gurunya gitu. Pertama, kita akan menganggarkan lewat APBD daerah dalam rangka keberlanjutan. Setelah pasca inovasi selesai, harus kita kembangkan, harus kita lanjutkan melalui anggaran pendapatan provinsi daerah. Nah, sementara ini kita masih mengandalkan anggaran dari pusat yang didanai oleh dari pihak inovasi. Nah, kedepannya kita harus melanjutkan program itu dengan pengembangan dan dana anggaran daerah yang harus kita siapkan, sehingga pada akhirnya nanti masyarakat kita masalah literasi dan numerasi, harapan kita Kalimantan Utara itu harus sebagai model pilot project di seluruh Indonesia, bahwa seluruh masyarakat di Kalimantan Utara SD itu semuanya literasi sudah dapat dilaksanakan dengan baik.